Hosana, Hosana, Hosana. Wah, Lause jadi ikut-ikutan orang-orang yang ada di sini. Semuanya berkata, Hosana. Artinya, Allah, selamatkan saya. Apakah yang akan datang menyelamatkan adalah dokter? Yep, that's me. Dokter ya? Raja? Terima kasih, terima kasih. Saya senang menjadi raja bagi kalian semua. Terima kasih, terima kasih. Sepertinya semua raja di dunia ini kan pasti seperti itu ya. Mana rajanya ya? Tapi kenapa rajanya pakai keledai ya? Bukan kuda. Coba kita cari tahu dari dalam Alkitab. Oh, Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan menjadi raja untuk kita semua. Karena Allah yang menciptakan manusia, langit, bumi, dan seluruh isinya adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Sekalipun kita semua adalah manusia yang berdosa, yang tidak taat kepada Allah, namun Allah tetap mengasihi manusia. Allah mau menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa ini, agar suatu hari nanti kita semua bisa hidup bersamanya di surga. Oleh sebab itu, Allah merelakan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Anak-anak, peristiwa Yesus akan datang sebagai raja juga sudah dicatat di dalam kitab Zakaria beratus-ratus tahun sebelum hal ini terjadi. Bersorak-soraklah, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Hari Raya Paskah sudah tiba. Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan menuju ke kota Yerusalem. Sebelum sampai di Yerusalem, ketika masih di Bukit Zaitun, Yesus memanggil 2 orang muridnya. Pergilah ke kampung yang ada di depan itu. Di sana ada keledai muda yang masih terikat, yang belum pernah ditunggangi atau dinaiki oleh siapapun. Bawalah keledai itu kepadaku. Kalau pemilik keledai itu bertanya, jawablah, Tuhan mau memakai keledai ini, dan ia pasti akan meminjamkan keledai itu kepadamu. Yesus meminta kedua muridnya untuk membawakannya seekor keledai. Bahkan ia memberitahu secara detail di mana mereka akan menemukannya. Sekalipun murid-muridnya tidak mengerti mengapa Yesus memerlukan keledai, namun mereka tetap menaati Yesus. Ternyata benar, mereka menemukan keledai itu. Ada keledai muda yang sedang terikat dan murid-murid itu segera melepaskan keledai itu. Tapi tiba-tiba pemilik keledai itu datang dan berkata, "Hai kalian, mau dibawa kemana keledaiku?" Lalu murid-murid menjawab, Keledaimu ini mau Tuhan pakai. anak-anak kira-kira yang punya keledai itu mau nggak ya keledainya dipakai sama Tuhan? Ternyata yang punya keledai memberikan keledainya untuk dipakai oleh Tuhan. Murid-muridnya mengalasi punggung keledai itu dengan baju mereka dan membawanya kepada Yesus. Kenapa ya Tuhan perlu pakai keledai muda untuk masuk ke kota Yerusalem? Nah, seperti yang tadi kita baca dalam kitab Zakaria, Yesus adalah orang yang lemah lembut,
sekalipun ia adalah seorang raja yang mempunyai segala sesuatu dan dapat melakukan segala sesuatu, tapi ia ingin semua orang tahu bahwa Yesus tidak seperti raja dunia. Yesus tidak membutuhkan mahkota yang mewah atau baju yang indah ataupun istana yang megah. Karena Yesus adalah raja yang datang untuk melayani kita. Yesus adalah raja yang melindungi rakyatnya, bukan dengan pedang atau kekuatannya, tapi ia adalah raja yang penuh kasih, yang mengasihi kita semua manusia ciptaannya, yang rela disalibkan untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Yesus adalah raja yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Lihat, anak-anak, lihat. Orang-orang menyambut Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Mereka sudah sering mendengar bahwa Tuhan Yesus berkuasa melakukan banyak mujizat. Mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru yang hebat yang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menaiki keledai muda itu, mereka semua bergembira. Mereka melambai-lambaikan daun palem kepada Tuhan Yesus. Ada yang menaruh pakaian mereka di jalan untuk dilewati oleh Tuhan Yesus. Ada pula yang mengikuti di belakang Tuhan Yesus yang sedang mengendarai keledai. Perayaan yang luar biasa. Mereka semua sangat gembira. Mereka memuji Allah dan mereka berteriak-teriak, Hosana, Hosana, diberkatilah Yesus Sang Raja. Hosana, Hosana, dialah Raja yang kami tunggu-tunggu. Hosana, Hosana, di tempat yang maha tinggi. Yuk anak-anak, kita ikut bergembira seperti mereka, karena Yesus juga adalah Raja kita. Ikuti Lose ya. Hosana, Hosana, diberkatilah Yesus Sang Raja. Hosana, Hosana, dialah Raja yang kami tunggu-tunggu. Hore, semuanya sudah bergembira. But, wait. Tetapi kok ada yang tidak bergembira? Coba anak-anak perhatikan, siapa ya? Wah, ternyata mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang suka baca kitab suci, tetapi hatinya tidak mengasihi Tuhan dan juga tidak mengasihi orang lain. Mereka berkata, Guru, suruh mereka semua diam. jawab Tuhan Yesus, Kalau mereka tidak boleh memuji Tuhan, maka Tuhan akan membuat batu-batu untuk berteriak-teriak memuji Tuhan. Rupanya mereka juga yang nantinya akan meneriakkan, salibkan Yesus, salibkan Yesus.